Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ila yaumil qiyamah. Hadratul Mukarramin, jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini masih di bulan Syawal, kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi kembali, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rizki kita, dan Allah hindarkan kita dari berbagai bala dan bencana dunia dan akhirat. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Syawal. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pembahasan surat Al-Lail, surat yang ke-92 dari susunan Al-Quran, berisi 21 ayat. Al-Lail artinya adalah malam atau gelapnya malam. Ada kisah dan riwayat yang berhubungan dengan isi daripada surat Al-Lail ini, khususnya pada ayat yang kelima yang sering disebut oleh ulama sebagai sebab-sebab turunnya ayat. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini kalau berperang selalu di dekat Nabi, melindungi Nabi. Memang dia bukan orang kaya, tapi kesetiaannya kepada Nabi luar biasa. Dan dia punya anak yang masih kecil-kecil. Setiap habis salat subuh, Nabi lihat Abu Dujanah langsung pulang. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pulang. Diperhatikan oleh Nabi. Sehingga satu hari akhirnya Nabi tanya, "Wahai Abu Dujanah, kenapa engkau setiap salat subuh langsung pulang? Tidakkah engkau ingin berdoa bersama aku?" Kemudian kata Abu Dujanah, "Bukannya aku tidak ingin berdoa bersamamu ya Rasulullah. Hanya saja aku segera pulang itu karena aku punya
anak-anak kecil. Di halaman rumah kami itu ada tetangga kami punya pohon kurma yang cabangnya menjulur di halaman rumah kami. Nah, sekarang ini kan musim angin besar. Jadi kalau musim kurma itu kurmanya ke bawah angin, ke tiup angin pada jatuh di depan halaman rumah saya. Saya buru-buru pulang karena saya tidak ingin anak-anak saya bangun duluan. Saya kumpulin itu kurma-kurma yang mateng yang ada di halaman rumah saya. Saya balikin ke tetangga yang punya pohon kurma itu, supaya anak-anak saya yang lapar jangan sampai makan dari kurma milik tetangga saya. Pernah satu hari saya agak terlambat, akhirnya anak-anak saya keburu bangun, mereka perutnya lapar. Ngelihat kurma berceceran di depan halaman rumah, mereka makan. Sampai saya korek itu kurma yang sudah masuk dalam mulutnya. Saya korek, nak, keluarkan. Jangan permalukan ayah nanti di hadapan Allah, karena kita memakan kurma yang belum diridhoi oleh si pemiliknya. Jadi walaupun kami adalah orang-orang miskin ya Rasulullah, tapi kami menjaga jangan sampai ada makanan yang tidak jelas, yang subhat apalagi yang haram masuk dalam perut kami, kata Abu Dujana. Sampai anak saya menangis karena memang lapar, tapi saya korek itu. Lalu Nabi tanya, pemilik pohon kurmanya siapa? Itu ada ya Rasulullah, tapi dia orang munafik. Akhirnya pagi itu Nabi ngajak Abu Bakar Siddiq nemuin si pemilik kurma, pohon kurma itu. Lalu Nabi bilang begini, wahai Tuan, bagaimana kalau Tuhan menghalalkan pohon kurma ini untuk Abu Dujana dan anak-anaknya? Maka Tuhan akan mendapatkan ganti nanti pohon kurma di surga. Gantinya pohon kurma di surga yang lebih bagus daripada kurma yang sekarang Tuhan punya. Tapi dasar orang munafik, kata dia, enggak Rasul, saya mau cash. Saya mau dibayar aja pakai duit, jangan pakai janji. Karena itu mah lama di surga nanti. Saya mau dibayar langsung aja. Itu orang munafik tuh. Padahal Nabi udah janjiin tuh pohon kurma di surga gantinya. Tetap dia nggak mau. Akhirnya kata Nabi, wahai Abu Bakar, bayar. Akhirnya Abu Bakar bilang, wahai saudaraku, kamu akan mendapatkan ganti dengan pohon kurma, 10 pohon kurma terbaik di Madinah. Pohon kurma terbaik di Madinah, saya akan ganti. Akhirnya deal. Setuju. Artinya setuju tuh bahwa buah kurma yang jatuh ke halaman rumah Abu Dujana itu halal,
dan pohon korma itu sudah milik Abu Dujana karena sudah diganti, dibayar dengan 10 pohon kurma terbaik di Madinah. Udah selesai itu. Akhirnya kemudian setelah selesai, ini orang munafik nih balik ke rumahnya, cerita sama bininya, biar aja kita dapat untung double. Untung double bagaimana? Nanti buah korma tetap kita ambil, sementara kita juga dapat 10 pohon kurma sebagai gantinya. Curang akhirnya dia, niatnya begitu. Besok pagi tetap ini pohon kurma, buahnya kita yang panen, jangan sampai Abu Dujanah yang ngambil. Karena apa? Karena pohonnya masih di rumah kita, di halaman rumah kita, walaupun cabangnya separuh ke rumah Abu Dujanah. Tetap curangnya begitu. Akhirnya begitu malam mereka tidur, pagi-pagi itu pohon kurma sudah pindah ke rumah Abu Dujanah. Siapa tahu yang geser, itu pohon kurma sudah bergeser ke halaman rumah Abu Dujanah. Nah, inti cerita itu adalah bahwa wasaddaqa bil husna, membenarkan janji yang baik yang akan Allah berikan. Artinya, kalau orang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, maka dia yakin terhadap janji-janji yang Allah berikan kepadanya. Al-Quran itu ada 1000 ayat yang berkaitan dengan janji Allah. Maka kalau kita yakin dan percaya kepada Allah, maka kita juga yakin dan percaya terhadap janji Allah. Karena Allah sudah bilang, innallaha la yuhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Tidak percaya kepada janji Allah berarti kan tidak percaya kepada Allah. Bagaimana mungkin kita percaya kepada seseorang, kepada janji orang itu, kalau kita tidak percaya kepada orangnya? Tapi kalau kita percaya kepada seseorang, yakin dengan seseorang, maka janji-janjinya pun kita yakin. Nah, inilah makanya apa yang kita dapatkan di dunia ini bukan balasan akhirat, tapi nanti di akhirat Allah menjanjikan. Tapi kita yakin dan kita percaya bahwa apa yang Allah janjikan nanti akan Allah tunaikan. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa kalaupun di dunia memang kita tidak mendapatkan keuntungan secara materi, tapi di akhirat Allah akan balas itu semuanya. Memang sekarang pahala belum kelihatan, dosa belum kelihatan, tapi kita yakin itu ada. Kita sholat sekarang, apa kita dibilangin, Pak, sholat Bapak nih segini pahalanya? Kan enggak ada. Supaya manusia beribadah bukan ngelihat iming-iming pahala, tapi hanya taat kepada Sang Penciptanya, itu aja udah. Lah kalau orang kemudian dia ibadah, dia mengharapkan pahala dari Allah, kan pasti sudah yakin yang namanya pahala pasti dikasih. Kalau orang beribadah, dia pengen surga, takut dari neraka, ya kan nanti secara otomatis itu mah dua-duanya ciptaan Allah juga, makhluk Allah juga. Jangan berharap kepada makhluk. Tapi kita diajarkan untuk beribadah itu hanya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, ya surga ya dapat, pahala ya dapat.
Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali kekasih Allah, dia bilang begini dalam syairnya, kalau aku beribadah kepadamu karena surga, tutup pintu surga buat aku. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka itu. Tapi kalau aku beribadah hanya karenamu, maka jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keagunganmu. Itu Rabi'ah bilang begitu. Sehingga kemudian apa yang Allah janjikan itu pasti akan Allah kabulkan. Nah, ini diantaranya isi daripada cerita yang berkaitan dengan surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili, demi malam, idza yaghsha, apabila dia menutup. Allah bersumpah demi waktu malam. Ada dua simbol, simbol kejahatan dan simbol kebaikan. Malam itu simbol kejahatan, gelap. Nabi dalam hadisnya begini, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqus suhha fa inna suhha ahlaka man qablakum. Hindari dari kamu perbuatan zolim, karena perbuatan zolim itu zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Wattaqus suha, dan hindarilah sifat pelit. Fa inna suha ahlaka man qablakum, karena sifat pelit itu merusak orang-orang yang sebelum kamu. Maka lail itu adalah simbol kejahatan. Idza yaghsha, apabila dia menutup. Ya, kalau sudah gelap, maka matahari cahayanya akan hilang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah memberikan kita dua waktu, wahtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Artinya, kalau seandainya Allah ciptakan hanya malam saja, maka tidak nikmat, bawaannya gelap aja. Maka kalau malam semuanya terjadi, ya bumi akan beku jadinya. Nah, kalau kemudian siang aja seluruhnya, maka bumi akan panas. Akhirnya pergantian siang dan malam itu menjadi hikmah bagi manusia. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila dia terang benderang. Nahar disebutnya. Keadaan itu hanya terjadi di dunia. Adanya siang dan malam itu hanya di dunia. Nanti di akhirat enggak ada siang dan enggak ada malam. Di surga ya terang terus, nggak ada malamnya. Di neraka ya gelap terus, kagak ada terangnya. Nah, di surga tidak ada lagi siang dan malam, karena tidak ada lagi kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli surga. Sekarang kita ada siang dan malam karena memang ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan waktu. Nggak bisa kita sholat Isya jam 10 pagi, nggak bisa. Ada waktunya.
Kapan ibadah siang, kapan ibadah malam itu. Kenapa ini diputar begitu? Supaya manusia itu tidak bosan. Namanya talawunul ibadah, beraneka ragam, bermacam-macam ibadah. Kenapa? Karena manusia memang punya sifat bosan. Kalau salat maghrib aja semuanya bosan. Kadang-kadang kita doa aja yang itu-itu aja rasa-rasanya bosan. Padahal Allah mah nggak bosan, ngikutin bosannya kita. Innallaha la yamullu hatta tamullu. Allah mah nggak bosan sampai kita bosan. Ditungguin aja sama Allah sampai kuat berapa bulan nih ngamalin doa ini. Maka akhirnya ada zuhur, ada asar, nanti pergantian waktu terus, nanti maghrib, ada sholat maghrib, nanti isya, sholat isya, nanti ada subuh, terus supaya manusia tuh tidak bosan. Nah nanti di surga enggak ada lagi matahari dan bulan karena udah enggak ada kewajiban lagi. Udah enggak sholat, kagak puasa, pokoknya kerjaannya adalah senang-senang. Pisugulin pakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Sehingga kemudian ada ibadah yang kita lakukan cocok di malam hari, ada ibadah yang kita lakukan cocoknya di siang hari. Nah dalam surat An-Naba nanti itu kan dijelaskan, dirinci oleh Allah bagaimana waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an sidada. Waja'alnal laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai selimut, sebagai pakaian, ya supaya kita bisa istirahat, enggak porsir badan kita untuk kerja, untuk berkegiatan, maka badan kita akan cepat lemahnya. Akhirnya dikasih itu waktu malam, udah tidur. Wa ja'alna nauma subata, kami jadikan tidur itu sebagai istirahat. Subatan itu istirahat. Maka sabtu dari kalimat itu. Jadi hari Sabtu itu sebenarnya hari istirahat. Jangan ada yang kerja hari ini. Istirahat. Cuman kita kalau istirahat kerja, istirahat makan juga. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ayat ketiga. Dan demi apa yang Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Nah, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul arwa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, berarti merujuk kepada apa yang Allah ciptakan di dunia ini semuanya sejodoh. Ada pasangannya, malam pasangannya siang, jauh pasangannya dekat. Itu selalu begitu, ada pasangan-pasangannya, laki-laki pasangannya perempuan. Makanya dari dulu juga tidak pernah Allah itu menciptakan banci. Nggak ada ayatnya. Tapi ada kenyataannya, namanya hunsa. Kalau perempuan kan unsa, tapi kalau banci hunsa. Disebabkan karena apa? Sehingga ketika ada si banci mengatakan, aku kan begini karena diciptakan oleh Allah. Allah menciptainnya laki perempuan doang. Itu berarti kejadian itu terjadi karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh dari awalnya.
Nah, Allah ciptakan laki dan perempuan ini sebagai wujud daripada kasih sayang Allah. Lah kalau seandainya Allah ciptakan hanya laki-laki doang, repot. Di dunia kagak udah berkembang, kagak ada anak, orang laki-laki semua. Kalau kemudian hanya perempuan saja, ya juga begitu. Di Amazon itu katanya ada suku yang dia perempuan semuanya. Lah bagaimana kalau dia berkembang mau nyari anak tuh? Oh, dia nyulik laki-laki. Laki-laki diculik. Setelah selesai pembuahan segala macam, balikin lagi. Tapi kalau ada anak lahirnya adalah laki-laki, dikeluarin dari kelompok itu. Nah, hidup tuh kagak normal begitu. Di mana-mana juga yang enak, ada laki-laki, ada perempuan, sehingga akhirnya hidup tuh menjadi nikmat. Dengan berbagai kelebihan dan berbagai kekurangannya. Dua-duanya punya posisi yang sama di hadapan Allah. Mau laki-laki mau perempuan, hanya persoalan fisik dan tugas. Adapun nilai keimanan dan ketakwaan itu kadang perempuan jauh lebih hebat daripada laki-laki. Nah kan di zaman jahiliyah perempuan itu tidak dihargai. Artinya hanya jadi barang komoditas, barang pemuas nafsu, itu doang kerjaannya. Sampai di zaman jahiliyah itu seorang suami meninggal, maka istrinya itu menjadi harta warisan. Jadi istrinya itu boleh dimiliki oleh anak-anaknya. Kan luar biasa. Akhirnya dengan masuknya agama Islam didudukkan persoalan oleh Allah sama. Hanya dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kelebihan laki-laki itu satu karena fisik. Dia lebih fisiknya. Artinya laki-laki itu makhluk kasar, perempuan makhluk halus. Makhluk lembut maksudnya. Kemudian wabima anfaqu, karena laki-laki itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Itu tugas laki-laki. Sehingga dalam sisi keimanan yaitu mah masing-masing. Ada nanti di surga suaminya tinggian derajatnya, istrinya di bawah tingkatan surganya. Ada yang sebaliknya, istrinya ada di tingkatan surga yang atas, suaminya di bawah. Begitu. Tapi kan nanti saling tolong menolong. Kata suaminya, ya Allah, dulu waktu di dunia kami nempel-nempel, nggak misah begini. Maka ya Allah satukan kami. Oh beres, satuin lagi. Kemudian inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu beraneka ragam, bermacam-macam. Artinya di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan orang keahlian masing-masing. Tapi yang penting apapun yang dilakukan tujuannya adalah ibadah, cuman itu. Ada yang ngajar, ada yang kerja di kantor, ada yang ngojek, ada apa saja, buruh segala macam. Itulah syatta. Demi apa? Supaya dunia itu dinamis. Kehidupan itu dinamis, saling tolong menolong, bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan.
Tapi tujuan akhirnya adalah ibadah. Ya, yang ngajar ya niatin ibadah, yang cari nafkah ya niatin ibadah, yang buruh tani ya jadi niatin ibadah, yang jadi insinyur niatin ibadah, cuman itu. Maka di dalam agama kita, apapun yang kita lakukan, jika niatnya ibadah, maka akan jadi pahala. Kata Nabi, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'mali dunya yasiru min a'malil akhirat bi husnin niyat. Berapa banyak perbuatan, pekerjaan yang gambarannya adalah gambaran persoalan kerjaan dunia, tapi dia menjadi persoalan dan pahala akhirat karena bagusnya niat. Ketika berangkat pagi-pagi mencari nafkah, tujuannya ya Allah saya akan mencari nafkah untuk ahli keluarga saya, maka diniatkan ibadah walaupun kerjaannya kerjaan dunia. Tapi banyak juga persoalan pekerjaan akhirat hanya jadi kerjaan dunia karena jeleknya niat. Lah orang sholat, kemudian dalam sholatnya dia niatnya pengen dipuji orang, kan kagak nyampe ke akhirat, cuman kerjaan dunia doang. Baca Quran tapi pengen didengar kemudian dialem oleh orang lain, ya kan cuman pekerjaan dunia, kagak nyampe akhirat. Maka akhirnya kita sering mendengar hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Sehingga nabi-nabi juga tuh punya pekerjaan yang beda-beda. Ada tukang jahit, tukang bahan, ada tukang kayu, ada gembala, tani, segala macam. Itu beda-beda. Menunjukkan silakan. Karena manusia tidak bisa memenuhi kewajibannya dan kebutuhannya sendiri. Kita butuh sama orang lain. Tukang bikin rumah, ya kan dia berarti butuh sama tukang pasir, butuh sama tukang batako, butuh sama tukang kayu, gitu. Lah kalau dia nggak ada begitu, dia apa yang mau dikerjain? Nah itu macam-macam akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengetahuan dan ilmu, keahlian kepada orang itu sedikit-sedikit. Enggak ada orang yang bisa melakukan segala sesuatunya, tahu semuanya, enggak ada. Dia tukang kayu juga, tukang juga, dia tani juga, dia enggak ada. Ada yang teorinya hafal tapi prakteknya enggak bisa. Ada yang prakteknya bisa, teorinya mah enggak hafal. Kan banyak yang begitu. Nah, oleh sebab itulah kemudian ini yang penting tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah, diniatkan ibadah, dan itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini dunia, namanya mazra'atul akhirat, tempat bercocok tanamnya akhirat. Ladang di dunia, ladang, silakan mau nanam apa saja. Pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat, silahkan aja, yang penting tujuannya hanya karena Allah. Nah, ayat nih berikutnya, ini yang berkaitan dengan cerita tadi. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi ada gampang digampangin, ada gampang disusahin. Kita ini kan hidup pengen gampang, digampangin. Fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberi, a'ta itu memberi, wattaqo, dan dia bertakwa. Jadi memberinya tuh karena Allah.
wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji Allah nanti di akhirat. Fasanu yasiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan untuk mudah. Jadi gampang buat gampang. Udah gampang digampangin. Ya kan kita rata-rata yang namanya manusia mayoritas selalu pengen hidupnya tuh gampang. Nggak ada yang pengen susah. Nyari duit gampang, kerja gampang. Semuanya kita pengen gampang, nggak ada yang pengen susah. Nah kalau pengen gampang, nah Allah kasih resepnya nih. Kalau pengen hidup gampang dan digampangin sama Allah, satu ato. Apa ato? Berbagi, memberi. Walaupun orang tidak beriman, tapi kalau dia rajin bagi, tetap Allah kasih dia kekayaan. Nih dia nggak iman sama Allah nih, tapi dia dermawan, tetap aja dikasih kemurahan oleh Allah. Kita banyak lihat tuh orang-orang yang dermawan, walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia dermawan, hartanya dibanyakin sama Allah tetap. Kenapa? Karena dia rajin berbagi. Kan Allah sudah janji, mana kosomalun min sodakotin baliyazdad baliyazdad baliyazdad. Tidak akan berkurang harta gara-gara disedekahkan, tapi dia akan nambah. Walaupun tidak beriman, tetap hartanya bakal nambah kalau dia rajin berbagi. Cuman di dunia. Kalau orang mukmin dia sudah beriman, wattaqo, dia sudah berbagi, wattaqo, dan juga bertakwa, maka balasannya cuman bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Di dunia digampangin hidupnya, ya di akhirat dikasih balasan oleh Allah. Sehingga semua yang kita berikan, apapun bentuknya, itu selalu punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngasih minum, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih uang, apa saja yang kita kasih, itu semuanya akan dapat nilai di hadapan Allah jika yang melakukannya adalah orang bertakwa. Sehingga ada orang yang kemudian nanti masuk surganya gara-gara sedekahnya yang banyak. Ada orang yang masuk surga dengan sholatnya yang banyak. Ada orang masuk surga dengan dia rajin membantu orang, macam-macam jalannya, tapi kan tujuannya tetap satu, lillahi ta'ala, itu doang. Nah yang sulit itu wasaddaqa bil husna. Nah yang ketiga itu membenarkan janji Allah yang baik. Kadang kita sedekah nih, kita tahu nih bahwa yang namanya sedekah nanti bakal diganti sama Allah. Kita sedekah nih rajin, kita tungguin aja, nggak datang-datang. Gini-gini juga ini. Katanya sedekah akan banyak gantinya. Ini kok kagak datang-datang, malah yang di kantong habis. Belum datang-datang. Nah kadang Allah uji kita dengan begitu. Artinya yang itu mah jangan diniatin. Nah, kan ada tujuan, ada niat. Kalau kita bersedekah karena menunaikan perintah Allah, udah itu. Masalah nanti akan ada ganti, itu mah urusan Allah. Kita kadang-kadang yang jadi tujuan adalah ganti. Yang kita tuju adalah ganti. Maka dalam surat Al-Mudassir itu Allah singgung, wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberi karena kamu pengen banyak. Nah itu. Maka janji-janji, Bapak silakan sedekah, nanti kalau sedekah ini Bapak akan diganti. Kita mau udah jangan begitu.
Itu bukan kelas kita, udah. Kita mah bagi, kasih, udah selesai. Tapi kita yakin Allah bakal ganti. Cuman gantinya bukan berdasarkan kepengenan kita. Kan Allah mah nggak bisa didikte oleh kita. Misalkan, begitu kita sedekah, kita pengen dapat lebih, ada gantinya yang lebih banyak. Kata Allah begini, enggak dah, aku kasih aja badanmu sehat, digantinya dengan badan yang sehat. Padahal yang kita tunggu ganti. Kenapa? Karena Allah tahu kebutuhan kita. Kadang kita sedekah tidak diganti dengan harta lagi, cuman Allah hindarkan kita dari bencana. Itu ganti juga dari Allah. Cuman memang pikiran kita sempit. Yang kita tuju itu aja akhirnya. Seolah-olah Allah nggak ganti, padahal Allah udah ganti. Aku berikan kamu panjang umur. Nah itu banyak Allah. Bagaimana kalau seandainya memang Allah kasih ganti itu, kita sedekah, kemudian kita pengen ganti yang banyak, Allah kasih ganti yang banyak, tapi umur kita pendek, kan kagak enak juga. Habis dapat ganti mati. Maka urusan balasan mah ya udah serahin aja sama Allah. Allah mau ganti yang model bagaimana, dengan apa, ya kita yakin pasti diganti. Kalaupun tidak di dunia, digantinya di akhirat. Kan ada orang yang nanti di surga dia mengatakan, ditunjukin sama, nih tuh pahala kamu tuh satu gudang penuh. Ini dari mana ya Allah pahala banyak kayak begini? Kata Allah, ini doa-doamu dulu di dunia, aku nggak kabulin, sekarang aku kabulkan. Jadi doa kita tuh disimpan sama Allah buat jadi pahala di akhirat. Maka kalau doa misalkan tidak ketemu, ya jangan marah, jangan kesel. Pasti akan disimpan oleh Allah. Mungkin Allah tahu nanti di akhirat nih butuh banyak nih, butuh pahala banyak, maka disimpan aja sama Allah nanti. Jadi yang perlu bagi kita adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa wasaddaqa bil husna, Allah pasti janjinya tidak akan meleset nanti. Adapun kalau kita memang dibalas di dunia, itu adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita, karena Allah tahu kita butuh. Tapi jangan dijadikan tujuan. Tujuan tetap ibadah itu kita memberi sedekah lillahi, itu aja udah. Nah, dengan begitu hidup kita akan dimudahkan oleh. Siapa orang yang mempermudah orang, maka akan dimudahkan oleh Allah. Itu rumusnya begitu. Kita pengen gampang nih hidup kita, gampangin orang. Makanya banyak cerita orang pergi haji nih Pak, banyak cerita. Karena di sininya nih rajin dia bagi, rajin ngasih makan. Di sononya setiap dia jalan ada aja yang bagi makanan. Tuh, itu di dunia sudah dibuktiin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, ya percaya terhadap semua janji-janji Allah, maka hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kajian kita kembali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, silakan. Seperti itu kita saksikan. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk itu gitu. Ada pelajaran apa yang harus kita laksanakan dari peristiwa itu supaya ya kita tidak tinggal diam. Kalau doa, ada doa yang bisa
Jadi ajaran apa yang Allah berikan untuk kita semua? Ya memang segala sesuatu di dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tapi ada yang memang kodrat urusannya hanya Allah yang bikin. Tapi ada yang memang campur tangan manusia. Jadi kejadian itu terjadi memang Allah yang menakdirkan, tapi juga ada campur tangan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan berpasang-pasangan, ini ada yang Allah ciptakan berpasangan itu memang sudah menjadi kodrat ketentuan sunnatullah. Ada yang memang kemudian ada campur tangan manusia. Nah, seperti misalkan kejadian di Palestina sekarang, itu bukan peristiwa yang baru. Yang namanya Bani Israel dari zaman dulu emang kerjaannya begitu. Sifatnya begitu. Allah sudah jelaskan bahwa orang-orang yang senang melakukan kerusakan, mengingkari janji, itu ya Yahudi. Dari dulu udah begitu. Nah, kenapa yang jadi sasaran Palestina? Ya karena memang dari awal mereka menginginkan itu, menganggap itu tanah yang dijanjikan. Jadi Palestina itu menurut kitab suci mereka bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Makanya bagaimanapun caranya pengen direbut. Nah, sekarang bagi kita apa yang bisa kita ambil pelajaran? Semua apa yang tercipta ini jadi pelajaran bagi kita. Maka di undang-undang negara kita juga tidak dibolehkannya yang namanya penjajahan. Sehingga Nabi mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman kita. Maka yang pertama adalah bersatu. Bersatu. Kalau kita terpecah-pecah, gampang diuyak-uyaknya. Negara atau Timur Tengah itu orang kan hanya ada banyaknya tuh Sunni Syiah. Sunni Syiah kebanyakan. Tapi ini ribut melulu. Kagak akur. Ketidakakuran ini akhirnya dimasukin oleh mereka. Nah, kita alhamdulillah di Indonesia bukan hanya Sunni Syiah, banyak bener kita mah. Ada kejawen, ada ahli sunnah wal jamaah mengakunya, ada wahabi, ada salafi, oh macam-macam kita mah, banyak bener. Tapi akur. Enggak banyak ribut. Sementara di sana yang hanya dua, hayu aja ribut, perang terus. Di Sudan tuh, itu Sunni Syiah, itu ribut aja begitu. Nah, maka kemudian mari kita jaga apapun alirannya, selama Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Quran, jalan gitu aja udah. Dia mau praktek puruknya, cabangnya bagaimana, dia mau percaya kayak amal maulid, mau enggak kayak bodoh amat, biarin aja. Masing-masing punya keyakinan. Yang penting Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Quran, udah selesai. Nah, kecuali kalau udah punya nabi lain, nabi lain, urusan-urusan apa telepon Allah langsung. Dia telepon Allah langsung. Atau kemudian ada orang yang Tuhannya beda dengan padahal namanya adalah agama Islam, atau kitab sucinya beda dengan kita. Nah, itu berarti harus diluruskan. Itu saja udah.
jangan mengharapkan. Kalau yang Yusuf Mansur kan kalau kita memberikan nanti dapat 10%, harus 10 kali. Itu gimana pendapat seperti itu? Ya memang janji Allah juga begitu, tapi itu kelasnya. Dalam rangka merangsang orang untuk berbagi, caranya begitu. Tinggal nanti motivasi kita tuh bagaimana? Iya. Ya kan ada orang yang beribadah, ya memang pengen balasan langsung. Ada yang orang ibadah, ya sudah lepas saja. Itu. Nah, cara beliau di dalam menjaring sedekah begitu caranya. Kenapa? Ya dirangsang orang. Dirangsang orang. Cuman yang dirangsang ini nanti keyakinannya berapa persen? Motor udah dikasih, gelang udah dicopot, ditungguin, aduh nggak ada tuh. Akhirnya, ujung-ujungnya akhirnya sedekah yang disalahin, kan begitu jadinya. Nah maka bagi kita belajar untuk tidak berharap hal itu, udah lepas aja, kasih lepas, nanti juga pasti ada balasan dalam bentuk yang Allah harap, inginkan sesuai dengan keyakinan kita. Demikian saya kira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ya karim Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtah lana bikulli khair wa an tatafaddala 'alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.